Welcome back to Nutritionism Indonesia. Ketemu lagi sama aku. Di video kali ini aku akan bahas tentang cara ngitung kalori. Jadi kan kemarin aku udah jelasin tuh di video sebelumnya gambaran tentang diet yang ampuh dari segi sains. Konsepnya adalah keseimbangan energi. Jadi kalau kamu mau turun berat badan, pastikan kalori yang kamu bakar harus lebih banyak daripada kalori yang kamu makan. Atau sebaliknya, kalau kamu mau naikin berat badan, kalori yang kamu makan harus lebih banyak daripada kalori yang kamu bakar. Dan bisa juga dipakai untuk menjaga berat badan kamu di angka yang sekarang dengan konsep keseimbangan kalori. Jadi kalori yang kamu bakar dan kalori yang kamu makan itu harus sama atau seimbang. Konsep keseimbangan kalori ini sangat efektif untuk program menaikkan atau menurunkan berat badan bila diterapkan dengan benar sesuai step-step yang sehat, kayak misalnya pemilihan jenis makanan mana yang bagus, terus olahraga apa yang harus kamu jalankan. Nah, jadi nanti aku akan bahas pelan-pelan satu persatu step-stepnya. Di video sebelumnya yang udah agak lama kan aku pernah bahas tentang BMI atau Body Mass Index atau indeks massa tubuh. BMI ini dipakai untuk mengukur berat badan kamu itu udah ideal atau malah underweight, overweight, atau obesitas. Nah, yang belum nonton videonya nanti aku akan link di bawah penjelasan lengkap tentang BMI ini atau Body Mass Index atau indeks massa tubuh. Setelah kamu tahu cara ngitung BMI, terus kamu udah tahu nih berat badan kamu itu di kategori apa, misalnya overweight, terus kalian ingin menurunkan berat badan. Nah, langkah selanjutnya itu kamu harus menghitung kebutuhan kalori kamu. Aku sendiri sebagai ahli gizi itu wajib banget ngitung BMI dan ngitung kebutuhan kalori sebelum merekomendasikan diet tertentu untuk klien atau pasien. Nah, mungkin buat kalian yang ngerasa udah diet tapi kok nggak ada hasilnya, terus gagal-gagal terus gitu, mungkin kalian itu sebenarnya nggak ngerti tentang konsep keseimbangan kalori ini. Kalian diet tapi tuh nggak ngitung kebutuhan kalori kalian berapa, kalori yang kamu bakar berapa, jadi cuma asal diet aja. Padahal ini perhitungan kayak gini itu penting banget untuk step awal diet kamu, biar kamu tuh paham apa yang harus kamu lakukan dan pola makan seperti apa yang harus kamu pilih berdasarkan hitung-hitungan dasar ini. Tapi tenang aja, aku nggak akan ngajarin kalian cara ngitung kalori yang ribet, yang pakai rumus-rumus ala-ala ahli gizi yang bikin pusing. Di sini aku akan ngajarin kalian cara ngitung kalori yang sederhana banget. Kalian bisa pakai HP kalian ya. Sekarang itu udah zamannya teknologi, jadi semua dipermudah dengan adanya teknologi. Nanti akan aku screen record, terus kalian bisa lihat di sebelah sini. Kalian buka browser dulu, terus ketik BMI kalkulator. Terus kalian pilih nih websitenya, tuh ada www.kalkulator.net. Nah, BMI ini sebenarnya bisa kalian hitung sendiri ya, dengan cara berat badan dibagi tinggi badan dalam hitungan meter dipangkat 2. Berat badannya itu dalam hitungan kilogram. Nah, tapi ini untuk mempermudah kita pakai sekalian kalkulator.net. Ini contohnya pakai data aku ya. Tinggi badan 159, berat badanku 54, terus tinggal di calculate. Nah, ini bisa dilihat BMI aku itu 21,4, kategorinya normal. Nah, kalian itu termasuk normal, underweight, overweight, atau obesitas. Kalian bisa lihat dari BMI ini. Nah, tapi BMI ini tuh berlaku untuk orang umum gitu. Kalau misalnya kalian lagi hamil, perhitungan ini tuh kurang akurat karena orang hamil itu ada hitungannya sendiri. Dan juga untuk binaragawan yang memang ototnya itu sangat besar gitu loh. Jadi mereka tuh pasti hitungannya masuk ke obesitas, tapi sebenarnya mereka tuh nggak obesitas karena berat badan mereka itu lebih banyak ototnya. Nah, terus kita balik lagi ke browser, terus ketik kalori kalkulator. Masih di website yang sama, yaitu www.kalkulator.net. Nah, sekali lagi ini pakai contoh data aku ya. Setelah isi semuanya, kalian juga harus isi level aktivitas. Ini disesuaikan sama sehari-hari kamu itu olahraganya sering atau enggak. Terus tinggal di-calculate. Nah, ini udah ketemu, kebutuhan kalori aku itu 1828 kalori per hari. Di video sebelumnya aku udah merekomendasikan kalau kamu mau diet untuk menurunkan berat badan, kalian itu ngurangin 20% dari total kebutuhan kalori. Nah, di sini tuh memang ada beberapa pilihan, cuman aku sih saranin yang 86% ini atau 73. Ya, pokoknya sekitar 20%. Selain itu, aku juga mau ngerekomendasiin suatu aplikasi. Bisa pakai Fat Secret atau MyFitnessPal.
Kalau udah download, biasanya kalian itu disuruh ngisi data kayak tinggi badan, berat badan, umur, terus jenis kelamin, terus menentukan berat badan tujuan gitu. Nah, di sini kebetulan aku tidak ingin menurunkan berat badan, jadi sama ya berat badan awal dan berat badan akhir, jadi aku cuma maintain aja. Nah, terus di sini itu ada catatan harian, bisa makan pagi, makan siang, makan malam, bisa kamu input. Ini akan otomatis ngerekap total kalori yang kamu makan. Kalau selama ini kalian diet itu cuma ngasal, nggak memperhatikan hitung-hitungan kalori, nah mulai sekarang kalian belajar pelan-pelan dulu. Aplikasi tadi yang aku rekomendasikan itu sangat membantu untuk pemula yang baru mau belajar diet, yang belum ngerti nih hitung-hitungan makanan itu berapa kalorinya gitu, akan sangat terbantu. Kalau aku jujur aja aku baru download untuk nyontohin ke kalian, untuk merekomendasikan ke kalian, karena selama ini aku nggak pakai apapun, nggak pakai aplikasi apapun, karena udah di luar kepala gitu. Biasanya kalau ahli gizi kan udah lama ya belajar tentang diet, udah belajar kalori makanan itu segini. Nah, sekarang kan kalian udah tahu BMI kalian itu berapa, dan kalian juga udah punya target diet, kamu mau naikin berat badan atau menurunkan berat badan, dan kamu juga udah tahu cara ngitung kebutuhan kalori kamu dan target kalori yang harus kamu bakar itu berapa, dibantu dengan aplikasi tadi. Jadi video tentang diet ini masih panjang. Setelah ngitung BMI, ngitung kalori, kalian juga harus paham tentang metabolisme, kalian juga harus paham tentang pemilihan makanan yang benar, pemilihan makanan yang bagus, karbohidrat mana yang bagus, protein mana yang bagus, terus lemak mana yang bagus. Nanti aku akan pelan-pelan bahasnya. Di video selanjutnya aku akan bahas tentang metabolisme dulu. Thank you for watching my channel, semoga videonya bermanfaat.